warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman imawan imawati semuanya? Pada kesempatan kali ini, kami dari bidang kader pimpinan Komisariat Ahmad Dahlan akan mereview buku Memahami Ideologi Muhammadiyah karya Dr. Haji Haidar Nasir MSI Part 3 mengenai Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Langsung saja ke dalam materinya. Hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Apa sih Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu? Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, sebagai sebuah ideologi, Mukadimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan segala proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Proses lahirnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadi Kusmo, yaitu Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942 dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dia mulai menyusunnya pada tahun 1945, namun baru disahkan pada sidang tanwir tahun 1951. Nah, latar belakang disusunnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut adalah mulai nampak adanya kekaburan dalam Muhammadiyah itu sendiri sebagai akibat proses kehidupannya yang sudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh yang pertama, terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Memang secara lahiriah Muhammadiyah tumbuh pesat yang semakin besar, namun secara spiritualitas semakin berkurang. Yang kedua, maksudnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu ketiga, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan hasil ungkapan Ki Bagus setelah menyoroti kembali pokok pikiran almarhum Ki Haji Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya, yang antara lain hasilnya adalah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Yang keempat yaitu Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah itu dijaga, dipelihara ataupun ditasdidkan agar selalu dapat dengan jelas diketahui apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Selanjutnya yaitu kandungan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau apa saja yang ada di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu sendiri. Yaitu ada 7 pokok pikiran atau prinsip. Yang pertama adalah hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia, karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah atau beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu hidup manusia itu bermasyarakat. Hidup bermasyarakat itu adalah suratullah, hukum kodrat iradat Allah atas hidup manusia itu di dunia ini. Hidup bermasyarakat adalah suatu ketentuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Maka pribadi manusia dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia maupun sejahtera. Yang ketiga adalah hanya hukum Allah lah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan sendi dan landasan untuk membentuk pribadi muslim yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, maupun bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong maupun bertolong-menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan maupun hawa nafsu. Nah, agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana maupun berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan paling baik atau sebaik-baiknya.
berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan Islam kepada manusia ataupun masyarakat. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun adalah suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam ini adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, yaitu sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kelima yaitu perjuangan dan menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil mengikuti jejak ataupun tidak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagaimana yang tersebut di atas tadi, tiap-tiap orang, terutama umat Islam yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat di dunia ini dengan niat yang murni, tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata, dan hanya mengharap karunia Allah dan ridha Allah berlaku sehingga serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula kita harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi segala kesukaran ataupun kesulitan yang menimpa diri kita ataupun rintangan yang menghadapi pekerjaan yang penuh pengharapan akan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Yang keenam yaitu perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Nah, untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang sedemikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah yang dilakukan firman Allah dalam surat Al-Imran 104 pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikanlah suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama yaitu Muhammadiyah, yang disusun dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya mengikuti peredaran zaman, perkembangan zaman, serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan ataupun muktamar. Nah, yang terakhir yaitu pokok pikiran ketujuh. Pokok pikiran seperti yang diuraikan dan diterangkan di atas atau yang tadi adalah yang dapat untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita hidupnya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, lahir dan batin yang diridhai Allah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW guna mendapat karunia dan ridho di dunia dan di akhirat untuk mencapai masyarakat yang sentosa, bahagia, serta hikmat dan disertai hikmat dan rahmat Allah yang melimpah, sehingga suatu negara yang indah atau bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengawas. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapat diantar ke gerbang menuju surga Jannatul Naim dengan keridhaan Allah yang Maha Pengasih bagi Maha. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi imawan-imawan semua. Bila ada kesalahan pengucapan maupun penulisan, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.